Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat GKJ Margayudan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di acara resapi ini, kita akan hening sejenak untuk memohon pertolongan-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk rahmat-Mu yang tiada berkesudahan, meskipun kami masih belum tuntas dan juga masih berada di dalam keprihatinan akibat pandemi COVID-19 ini. Kehilangan, kedukacitaan, keprihatinan, kesulitan hidup masih mewarnai sekitar kami dan juga diri kami. Tapi kami bersyukur bahwa sampai hari ini kehidupan dan juga berkat-Mu senantiasa memberikan harapan dan kekuatan baru bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat merenungkan dengan tenang dan meresapinya dan menjadikannya bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada resapi saat ini saya akan membacakan bagian dari surat Petrus, 1 Petrus pasal 2 atau 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 bagian B. Sebuah bagian ayat yang cukup singkat, tetapi ini berada dalam sebuah firman yang bicara tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jujur seminggu yang lalu adalah minggu yang berat untuk saya pribadi, karena lewat informasi media sosial hampir bergantian berita duka datang, terutama berita duka yang berasal dari jemaat GKJ Margayudan. Yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang adalah almarhum Bapak Suhirtanto. Ketika beberapa waktu yang lalu putranya yang terkasih berpulang karena COVID, saya sempat menelpon almarhum beliau untuk menyampaikan secara langsung ucapan duka cita, dan pada saat itu beliau menjawab telepon saya dengan nada tegar. Yang saya ingat betul bahwa beliau mengatakan dari 5 anggota keluarga 4 positif COVID, hanya beliau yang negatif, dan beliau mengucapkan bersyukur untuk itu, dan nada bicaranya menunjukkan beliau sudah legowo, sudah berserah, sudah bisa menerima akan keterpisahannya dengan putranya yang terkasih. Tapi yang tidak saya bayangkan dan tidak sangka-sangka, beberapa hari kemudian berita duka bahwa Pak Suhirtanto berpulang juga karena COVID. Saya lalu mengontak Mas Widi memastikan, dan saya mengatakan apakah hasil tes COVID yang lalu itu adalah false negatif yang salah. Saya sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasa bahwa COVID ini luar biasa, bukan hanya berdampak kepada kesehatan dan ekonomi, tapi secara psikologis. Kehilangan secara tiba-tiba, tidak bisa mendampingi keluarga yang berpulang, hanya bisa secara online, dan seterusnya. Itu sungguh sesuatu yang masih kita harus beradaptasi. Jujur, sampai sekarang saya masih teringat suara beliau, keoptimisan beliau, dan kepasrahan beliau. Bagi saya, ketika Pak Suhirtanto berpulang, bukan berarti bahwa Pak Suhirtanto kalah. Tapi Pak Suhirtanto seperti 1 Petrus 2 ini, seperti halnya
mereka-mereka yang berpulang karena COVID ini sudah merasakan bahwa Yesus menderita bersama dengan mereka. Yesus merangkul mereka dan ikut merasakan penderitaan. Dan karena Yesus pernah menderita yang lebih berat dari apa yang dirasakan oleh mereka terkait dengan COVID ini, maka bilur-bilur Yesus ketika disalib dan juga merasakan penderitaan yang luar biasa itu memulihkan mereka. Tapi juga saya meyakini bahwa bilur-bilur Yesus yang demikian itu juga memulihkan setiap keluarga yang sedang berduka sampai dengan sekarang, yang masih belum bisa menerima bahwa mereka harus berpisah dengan suami, istri, anak, kekasih, saudara yang dicintai. Bilur-bilur Yesus juga memulihkan mereka untuk mereka juga merasakan cinta kasih, penguatan, dan juga pengharapan yang dibawa oleh penderitaan Yesus di kayu salib untuk manusia. Bahwa penderitaan itu tentu pasti akan berakhir digantikan dengan pengharapan. Maka kita pun yakin, oleh karena kita juga meyakini kita saat ini dirangkul oleh bilur-bilur Yesus itu yang kita imani menyembuhkan, maka kita akan tetap bertahan dan kuat menghadapi situasi yang sampai sekarang belum berujung ini. Ya, yang kita yakini adalah Yesus telah menderita. Penderitaan Yesus lebih berat daripada penderitaan manusia siapapun juga. Tapi kita meyakini bahwa Yesus yang menderita, yang bilur-bilurnya keluar karena penderitaan itu, justru memulihkan kita. Mungkin tidak dalam pengertian sembuh dari penyakit, tapi memulihkan kita untuk kita tetap memiliki pengharapan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kesukacitaaan di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Turut berduka cita untuk siapa saja keluarga besar GKJ Marguyudan yang saat ini sedang merasakan keterpisahan yang sungguh mendukakan. Tapi yakinlah kita memiliki Yesus yang bilur-bilurnya memberikan pengharapan dan kekuatan baru bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami ingin menyerahkan segala keduka citaan, kesulitan, dan juga kepahitan hidup kami karena pandemi ini ke dalam tangan pengasihan. Berikanlah kami ketenangan, kedamaian, pengharapan, dan kekuatan baru untuk kami tetap waras secara psikologis, secara mental untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Jaga kami ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Jaga kami Tuhan dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami tetap memiliki pengharapan dan kami merasakan bahwa Engkau merangkul kami kapanpun dan dimanapun juga. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.